Kita beralih ke informasi lainnya, tepatnya dari Jawa Tengah, ada seorang remaja atau sejumlah remaja yang tewas. Ya, ini dia. Satu orang tewas, sementara 4 lainnya terluka akibat ledakan petasan yang dibuat mereka sendiri. Akibat ledakan, atap tempat pembuangan petasan di Buaran Pekalongan rusak parah. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah kejadian perkara atau olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi pada Kamis siang. Sebelumnya, insiden ini terjadi pada Rabu tengah malam. Saat itu warga mengira ledakan bersumber dari trafo listrik. Namun setelah dicek, warga pun menemukan ada 5 remaja sudah tidak berdaya di ruangan tempat pendidikan Al-Quran setempat. Ada Bang.
وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم Saya terdengar suaranya. Terdengar jelas, ya akhi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa alihi wal mad'ula al-bilad wa rijal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun Grand Chancellor Ustaz Dr. Honoris Causa MSU Abdul Salam Rashidi Panji Gumilang, Magister Pertanian beserta Umi dan keluarga. Yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia Ustaz Imam Prawoto SEQ MBA. Yang terhormat Kepala Biro Kemahasiswaan Ustaz Dr. Alfi Satria STMP. Yang terhormat Ketua Personal Pelaksanaan Penataan Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia Ustadz Dr. Irfan Iswandi, SEMP. Yang terhormat Presiden Organisasi Pelajar, Presiden Organisasi Mahasiswa Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, Muhammad Isa Asyrafuddin, serta jajaran, serta sahabat-sahabat yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan karunia-Nya pada hari ini, Jumat 25 Ramadan 1442 Hijrah, bertepatan dengan 7 Mei 2021 Miladiah, kita dapat berkumpul dalam acara penyampaian materi kurma sekaligus penutupan kegiatan Kultum Ramadan Mahasiswa Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hadirin yang berbahagia, telah pun disusun atur cara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, penyampaian materi kurma. Ketiga, sambutan sekaligus penutupan kegiatan kultum Ramadan mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Terakhir, penutup. Dengan mengharap ridha Allah, mari kita mulakan acara pada hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi kurma yang akan dipandu oleh moderator kepada saudari Livia Okta Suryaningki. Kepadanya disilakan. Ya baik, syukur kasiron kepada Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalahu wal musalla alaihu Muhammadun wa alu wal mad'u lahu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara Kultum Ramadan sekaligus penutupan pada hari Jumat 24 Ramadan 1442 Hijriah bertepatan dengan 7 Mei 2021. Sehingga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan yang insya Allah pada hari ini mendapatkan juga syafaatnya. Salawat serta salam tak tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, sehingga kita semua selaku umatnya yang insya Allah setia hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, telah pun disusun atur acara, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, penyampaian materi dan diskusi. Yang keempat, penutup. Hadirin yang berbahagia, dengan mengharap ridha Allah, marilah kita buka acara kali ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atur cara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Pak Jarudin Sidik Abdillah. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya kepada saya. Langsung aja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.
Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Badruddin Siddiq Abdillah. Semoga apa yang dilantunkan, insya Allah semoga bermanfaat, semoga juga mendapatkan syafaat untuk yang bertilawah dan juga yang mendengarkannya. Selanjutnya, penyampaian materi oleh saudara Nisa Nurhadidah, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya di rumah? Alhamdulillah. Hari ke berapa Ramadan? 24 ya? 24 Ramadan. 25. 25 ya? Ya, 25 Ramadan. Full semua kan nih ya, puasanya nggak ada yang bolong-bolong. Alhamdulillah. Walau. Oke, baik. Jadi langsung aja ya ini. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang rasa syukur kita atau cara kita mensyukuri nikmat Allah. Yang saya ramu dalam judul menjadi limitless dan unstoppable dengan nikmat Allah yang melimpah. Langsung saya share materinya ya. Sudah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan? Sudah, Nis? Iya, sudah. Sudah ya? Sudah kelihatan ya? Iya, sudah, Nis. Oke. Limitless and unstoppable dengan nikmat Allah yang melimpah. Nah, kita atau ada yang tahu nggak arti limitless itu apa? Ada yang tahu arti limitless sebelum kita menyelam lebih dalam ke topik ini? Ada yang tahu arti limitless? Tidak ada batasan. Ya, betul. Tidak ada batasan. Tidak terbatas. Kemudian kalau unstoppable, ada yang tahu? Tak terhentikan. Tak terhentikan, ya betul sekali. Jadi tema kita kali ini bahas tentang limitless and unstoppable dengan nikmat Allah yang melimpah. Dan apa-apa yang akan saya jelaskan, yang pertama, what is limitless and unstoppable, pengertiannya. Kemudian memangnya betul kalau nikmat Allah itu melimpah. Selanjutnya, maksud dari menjadi limitless dan unstoppable. Selanjutnya ibarat dari mensyukuri, dan selanjutnya kesimpulan. Nah, tadi pengertian limitless dan unstoppable sendiri. Limitless itu artinya tidak ada batasan ya tadi yang sudah disebutkan tadi. Dan atau tidak terbatas. Kemudian unstoppable sendiri artinya tidak terhentikan atau ya tidak terhentikan. Nah, selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Materi kali ini tentang limitless dan unstoppable dengan nikmat Allah yang melimpah. Tapi bentar deh, wait, emang betul nikmat Allah itu melimpah? Betul nggak nikmat Allah itu melimpah? Betul banget. Betul. Betul banget ya. Betul. Buktinya apa? Buktinya itu Allah sudah bilang di surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi latuhsuha innallaha laghafurur rahim, yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ya kalau dihitung juga kita nggak bakal sanggup ngitungnya.
Karena kita karena benar-benar nggak terbatas nikmat Allah itu. Melimpah seabundan. Kalau di bahasa Inggrisnya itu abundant itu saking banyaknya sampai nggak kehitung. Jadi itu melimpah sekali nikmat Allah. Ya, nah lalu nikmat ini tuh harus diapakan sih gitu? Harus disyukuri. Dengan memanfaatkan dari nikmat itu sendiri. Lanjut, nikmat itu sendiri ada nikmat cerdas. Cerdas itu nikmat bukan? Nikmat sekali. Nikmat sekali kan? Nah, cerdas ini adalah nikmat. Berarti cara mensyukuri atau cara memanfaatkan nikmat ini, nikmat cerdas ini, adalah dengan menyumbangkan ide-ide yang kita punya. Kalau ditanya siapa yang mau berpendapat, ya saya berpendapat karena sudah dianugerahi atau diberi nikmat kecerdasan. Nah, kemudian nikmat sehat. Nikmat sehat ya tubuhnya dipakai olahraga. Buat apa punya tubuh sehat tapi enggak diberikan apa ya istilahnya, tidak diberikan stimulus untuk tetap sehat. Olahraga itu kan menjaga sehat. Terus kemudian punya skill banyak, punya skill banyak, dimanfaatkannya dengan apa? Ya dengan menolong orang, help others dengan keahlian kita masing-masing. Kita bisanya menolong orang dengan keahlian mereparasi mobil atau motor, ya bantu orang dengan itu. Kita bisa membantu orang lain dengan mendengarkan curhat mereka lalu memberikan saran-saran, ya bantu dengan itu. Bantu apapun dengan skill yang kita punya. Kemudian kita punya telinga misalnya, ya dimanfaatkannya dan disyukurinya caranya dengan mendengarkan yang baik-baik gitu, tidak mendengarkan yang buruk-buruk, nggak dengerin gibah misalnya gitu ya. Nah, selanjutnya, why limitless and unstoppable? Kenapa sih? Kenapa harus menjadi tak terbatas atau harus menjadi tak terhentikan dengan nikmat Allah? Karena ada permasalahan seperti ini. Ada cowok dan cewek. Maksudnya ini orang-orang ya. Orang-orang tuh ada beberapa orang yang sering ngeluh gitu. Kayak aku bisanya cuman A, jadi ya udah aku di A aja deh. Misalnya aku bisanya cuman jadi bagian konsumsi aja. Jadi ya udah deh aku betahnya di bagian konsumsi aja gitu. Terus kalau enggak, aku nggak bisa kalau jadi MC, aku bisanya jadi aku bisanya jadi ini aja, jadi pembaca Asmaul Husna. Jadi aku nggak mau nyoba jadi MC, takut salah soalnya gitu. Atau ada juga yang pengen nyoba tapi takut nggak bisa. Kayak gitulah intinya semacamnya. Ada beberapa orang yang belum berani untuk mengeksplor kemampuan dalam dirinya sendiri. Nah, kalau begitu berarti dia masih limited atau terbatas. Jadi belum bisa mengeksplor dirinya sendiri. Dan dia masih stoppable, masih bisa dihentikan. Geraknya masih bisa dihentikan oleh ketakutan-ketakutan itu. Gitu. Nah, sedangkan dari masalah tadi itu ada beberapa orang yang mengeluh, I found something in a book that I recently read. Aku nemu yang akhir-akhir udah lama sih sebenarnya udah lama baca buku ini. Judulnya Secrets of Divine Love. Jadi ini buku religi gitu sih. Nah, di buku ini aku nemu salah satu paragraf. Gini, in truth, we are only worthy of God's love because of God's own generosity. Our worthiness comes from God alone, but our choices and actions are the medium by which we actualize God's gift. As the Quran clearly states, man can have nothing but what he strives for. Jadi gini, sebenarnya kita itu nggak pernah nggak pernah bisa ngebales apa yang sudah Tuhan apa yang sudah Tuhan kasih untuk kita. Apa sih yang Tuhan kasih? Banyak, nikmat banyak sekali, nikmat bernafas, nikmat rezeki, nikmat sehat dan yang lain-lain sampai nggak bisa disebutin, banyak banget.
Nah, kita nggak akan pernah bisa ngebales nikmat-nikmat itu, ya kan? Nah, tapi we are only worthy of God's love because of God's own generosity. Kita cuman bisa membalas itu dengan cara mengamalkan atau mensyukuri dari apa-apa yang sudah Tuhan berikan itu. Jadi sebanyak-banyaknya apa yang kita buat itu nggak akan pernah worthy di mata Tuhan. Nah, ya worthy-nya itu cuma bisa dengan kita memanfaatkan apa yang sudah Tuhan kasih, sudah Allah berikan kepada kita, gitu. Karena kenapa? Cintanya Allah, kasihnya Allah kepada kita itu nggak terbatas. Yang tadi saya bilang nggak terbatas, abundant, sangat tidak terbatas, sangat-sangat melimpah gitu kan. Nah, tapi kenapa masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti tadi atau keluhan-keluhan seperti tadi? Saya nggak bisa ini itu. Saya nggak bisa ngerjain A, saya nggak bisa ngerjain B, saya cuma bisanya di bagian ini aja, kalau di bagian ini saya nggak bisa. Kenapa? Padahal kasih Allah aja udah banyak banget. Kasih Allah sudah sudah melimpah sekali, tapi kenapa masih ada keluhan-keluhan seperti itu, gitu kan? Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Alasannya satu, karena kita kurang peka terhadap ini, kita tidak bisa menerima, kita belum bisa menyerap apa yang sudah Allah berikan, gitu. Karena di buku ini juga disebutkan ayat surat Najm ayat 39, man can have nothing but what he strives for. Jadi seseorang tidak akan pernah mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia usahakan. Pasti udah pada tahu kan ayat yang itu. Dan emang betul, seseorang tidak akan pernah mendapatkan apa yang selain apa yang ia usahakan, gitu. Terus ya betul. Jadi di sini di buku ini disebutkan bahwa kalau kita nggak peka, kalau kitanya nggak akseptif terhadap nikmat Allah, maka kita nggak akan pernah nerima apa yang namanya nikmat Allah, gitu. Satu kesimpulan yang saya dapat dari bagian buku ini, jangan pernah ngerasa Tuhan nggak adil, nggak pernah disayang Tuhan, atau hilang ya slide-nya, sebentar. Nggak pernah disayang Tuhan atau gimana, karena sebetulnya Tuhan itu udah memberikan kepada kita nikmat yang sangat tak terbatas, tapi kitanya justru yang tidak, masih kurang peka terhadap nikmat itu, gitu. Nah, nikmatnya ini, nikmat atau rahmatnya ini berupa apa aja? Banyak, seperti yang tadi saya sebutkan, nikmat keahlian atau kelebihan yang kita miliki, kemudian nikmat rezeki, nikmat ilmu yang kita miliki, passion, bakat, bahkan suatu keberanian untuk mencoba, itu adalah bentuk dari nikmat yang Allah berikan kepada kita juga. Dan kita harus memanfaatkan keberanian itu untuk hal-hal yang baik. Gitu. Nah, selanjutnya. Sebentar. Nah, ibaratnya gini deh. Ibaratnya kita ibaratkan nikmat itu hujan. Seperti yang sudah disampaikan dan dipraktikkan oleh Syekh Az-Zaitun langsung. Hujan itu kita ibaratkan sebagai nikmat atau rahmat. Kalau kita nampungnya cuma seember, ya kita dapatnya cuma seember. Kalau kita nampungnya drum ya, sedrum ini, kita dapat sedrum ini. Tapi kalau kita nampungnya sekolam, kita dapat sekolam. Lebih lagi kalau kita nampungnya segede bendungan, kita bikin bendungan seperti ini, ya dapatnya sebendungan, gitu. Jadi don't ever limit yourself. Jangan pernah membatasi
diri kita untuk mengeksplor kemampuan apapun untuk diri kita sendiri. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada yang kenal? Ini siapa? Ada yang kenal nggak dengan ini? Syekh. Al-Zaitun. Oh, bukan. Belum slide-nya. Yang perempuan. Belum terlihat, Kak. Belum ganti. Ya. Nah, udah ya? Ya, sudah, Kak. Nah, ada yang kenal? Siapa ini? Ini yang kuliah di Harvard kan ya, Kak? Iya, betul. Iya. Ya, yang kuliah di Harvard. Jadi Nadira Afifa ini sekolah di Harvard, lulusan Public Health. Nah, Nadira Afifa ini terpilih sebagai perwakilan mahasiswa di Harvard untuk berpidato di commencement di wisudanya Harvard. Di pidato tersebut, dia menyampaikan bahwa our only limit is our mind. Jadi yang membatasi diri kita itu hanya pikiran kita sendiri. Pasti udah pada tahu kan kata-kata itu. Dan itu emang betul, yang membatasi diri kita sendiri itu pikiran kita sendiri. Jadi nggak usah mikir nggak mampu atau segala macam. Kita niatkan saja diri kita untuk istilahnya kayak nampung nikmatnya Allah gitu. Kalau kata bahasa Sundanya, nandean nikmatnya Allah. Kita tampung nikmatnya Allah, segala peluang-peluang, kesempatan, kita lahap semuanya, kita coba satu hal, setiap ada kesempatan kita coba, supaya kesananya jadi berkah. Niatnya juga karena Allah kita mencoba kesempatan-kesempatan itu. Gitu. Misalnya, jangan pernah berhenti untuk meraup nikmat Allah. Misalnya, kita pengen jadi ahli bahasa, tapi kita pengen juga jadi hafizoh. Kejar apa yang kalian mau. Misalkan kita pengen kuliah S2 atau S3, tapi pengen juga jadi ibu yang baik. Ya bisa, kejar dua-duanya. Dua-duanya jadi ibu rumah tangga dan jadi PhD, kejar. Atau kita pengen atau yang rijal, pengen kerja, tapi pengen jadi ayah yang baik juga. Bisa, dua-duanya bisa dikejar gitu. Kalau bisa banyak hal, kenapa mesti pilih satu gitu kan? Karena di perjalanan akan ada waktu penyesuaian. Jadi sesuatu yang sudah kalian pilih akan mengalami penyesuaian. Entah itu nanti di jalannya mengalami kesulitan atau mengalami tantangan, nanti juga akan menyesuaikan diri. Atau unstoppable, bentuk dari unstoppable. Notabene di IAI itu masih kampus yang baru. But no one can stop us from achieving international career. Meskipun IAI kampus baru, tapi nggak boleh ada satupun orang yang menghalangi kita untuk mengejar karir internasional. Meskipun IAI kampus baru, jurusannya masih belum banyak, atau belum ada jurusan yang kalian inginkan, gak di IAI dulu aja. Besarkan IAI, and then go take your second degree. Ambil S1 kedua kalian, atau ngambil double degree, kuliah di kuliah lain, kuliah di universitas lain, apalagi mumpung sekarang masih online. Kalau emang mampu, why not untuk ambil double degree gitu. Begitu. Jadi we tend to be limitless and unstoppable. Kita menjadi tak terbatas dan tak terhentikan gitu. Kalau kita pengen jadi guru les tapi pengen kerja tapi nyambil private, bisa, sesuaikan jadwalnya, atur jadwalnya gitu. Apalagi kalau misalkan di Mahat ya. Kalau misalkan di Mahat, saya ini di Mahat, jadwalnya agak sedikit padat. Jadi multitasking, double job itu suatu hal yang biasa banget gitu. Jadi menurut saya sangat tidak menutup kemungkinan di luar, di dalam, yang di Mahat maupun yang di luar pasti bisa mengambil banyak opportunity yang bisa terus mengupgrade kualitas diri kita.
Jangan nah terus yang terakhir, beat your wings as wide and as high as the sky. Jadi ini dari saya ya, dari Nisa Cantik. Beat your wings as wide and as high as the sky. Kepakan sayapmu seluas dan setinggi angkasa. Sedangkan angkasa itu nggak terbatas kan luasnya dan tingginya. Jadi ya kita lebarin aja sayapnya kemana-mana. Kemanapun selama kita bisa, lebarin aja sayapnya. Kalau kita tiba-tiba diminta untuk ngerjain project ini, kerjain. Diminta untuk ngerjain project yang lain lagi, kerjain aja gitu. Diminta kerja di sini selama mampu dan selama waktunya bisa dikondisikan, kerjain aja. Don't ever limit yourself. Jangan pernah batasi diri kalian. Selama masih rasional dan masih realitas, masih ideal, why not gitu kan, daripada waktu yang kita punya dipakai untuk scrolling yang nggak penting atau mungkin nggak, daripada ngomongin orang ya kan, mending dipakai sibuk yang nantinya bisa dipakai untuk meningkatin kualitas diri gitu. Bahkan ada yang bilang untuk yang mau ngambil double degree misalnya, ada yang bilang ngapain sih ngambil double degree gitu. But study is not a waste of time. Belajar itu bukan suatu penghabisan waktu gitu, bukan suatu bukan sesuatu yang kalau menghabiskan waktu, kalau waktunya udah habis dipakai menuntut ilmu akan sia-sia gitu. Enggak, menuntut ilmu itu ilmu apapun, entah itu ilmu masak, ilmu telemarketing, ilmu nyetir, ilmu apapun itu is not a waste of time, bukan buang-buang waktu. Jadi perkara menuntut ilmu nggak ada yang namanya sia-sia, pasti semuanya bermanfaat gitu. Terus kemudian apapun yang menjadi mimpi kalian, mimpi kita semua, diusahakan saja untuk digapai. Jangan pernah takut untuk bermimpi. Bermimpi itu punya target. Bermimpi itu punya target. Beda dengan ekspektasi. Kalau ekspektasi itu kita nggak mengusahakan, tapi kita membuat harapan. Tapi kalau mimpi, itu kita punya target. Kita punya mimpi, kita punya target, kita punya step by step yang akan kita tempuh. Jadi, makanya kenapa saya bilang menjadi limitless dan unstoppable, kita sibukin diri kita, karena dibuat aja hari-hari kita itu, setiap hidup kita, setiap harinya, ada langkah yang kita buat untuk semakin mendekat kepada mimpi kita. Jadi, every single day, make sure that you step one step closer to your dream. Jadi setiap hari, pastikan ada satu langkah yang kalian buat lebih dekat ke mimpi kalian. Jangan sampai satu hari terbuang sia-sia, nggak ngapa-ngapain. It's okay to take a break, but don't take it too long. Gak apa-apa rehat, tapi jangan lama-lama. Karena kalau lama-lama, nanti mimpinya nggak kekejar-kekejar, ya kan? Ya, segitu sih materinya. Sekian, selesai materinya. Tapi jika ada yang ingin menanyakan yang belum dipahami dari materi, silakan. Sekian materi dari saya. Thank you. Have a great day and blessed fasting. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, terima kasih Nisa. Keren sekali ya materinya, teman-teman. Jadi gitu ya, kalau limitless sama unstoppable ya, Nis. Jadi emang nikmat Allah tuh nggak terbatas, nggak terhingga gitu. Nah, oke, baik teman-teman. Barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilahkan ya.
Oke, nih ada pertanyaan mau di Iya gimana, Liv? Tadi suaranya terputus-putus. Udah ada yang nanya nih di chat. Oh iya. Ya, barangkali mau langsung dijawab apa mau ditampung dulu? Oke, langsung dijawab aja ya. Oke. Pertanyaannya dari Elvira Zahratul Aina. Kak, kalau misalkan kita sering ngerasa insecure, apakah kita termasuk orang yang kufur terhadap nikmat Allah? Lalu gimana sih Kak biar kita tuh nggak ragu kalau mau nyoba suatu hal baru? Saya tidak menyatakan kalau itu kufur ya. Tapi yang jelas, setiap merasa insecure, ingat aja kalau Allah itu udah memberikan nikmat yang melimpah untuk kita. Nah, berarti kalau misalkan masih ngerasa insecure, banyak kurangnya gitu kan, itu wajar sih, karena saya juga pernah merasa insecure sering. Nah, tapi kita balik lagi, ingat lagi tadi, kalau nikmat Allah itu nggak terbatas, ada jatahnya buat kita gitu. Meskipun kita nggak punya apa yang orang punya, tapi kita punya jatah punya kita gitu. Yang orang lain nggak mungkin nggak punya gitu. Jadi gimana ya? We are unique gitu. Kita unik. Orang lain belum tentu punya apa yang kita punya, dan kita juga nggak harus punya apa yang orang lain punya gitu. Terus ya gitu ya, jadi aku nggak berani bilang itu kufur, tapi intinya kurang peka aja itu mah, kurang peka sama nikmat Allah. Pekanya jangan ke cowok aja, makanya sama nikmat Allah juga harus peka ya. Terus lanjutnya, lalu gimana sih Kak biar kita tuh gak ragu kalau mau nyoba suatu hal yang baru? Ya, ya berani. Kuncinya berani ya. Jangan jangan punya ketakutan, gimana ya? Biasanya kalau aku nyoba hal baru, itu justru cenderung excited atau cenderung kayak, wah kayaknya hal baru nih gitu. Ada nyoba gitu. Justru dengan ingat aja kalau dengan hal baru itu, kita bakal punya cerita gitu. Kayak setiap nyoba pengalaman baru, kita bakal punya cerita. Kemarin daripada yang cerita-cerita sebelumnya kan hidup kita misalkan kayak gitu-gitu aja. Nah dengan hal baru ini kita jadi punya cerita baru. Makanya ada orang yang bilang kalau ngepost di sosmed atau bikin story kayak gitu-gitu, itu tuh namanya self appreciate. Jadi kayak ya mengapresiasi diri aja kalau kita tuh udah melewati sesuatu hal yang baru gitu. Jadi kalau pertanyaannya gimana biar nggak ragu, yakinin diri sendiri, minta bantuan sama Allah. Ya Allah, aku mencoba hal baru gitu. Sebenarnya adanya Allah itu kan untuk meyakinkan hati kita ya. Jadi kita yakin gitu, ada yakinnya. Ini sebenarnya self reminder juga sih. Aku juga masih sering kayak ragu gitu. Tapi ya gitu, yakinin diri sendiri, minta pertolongan sama Allah, minta pede ke Allah. Ya Allah berikan aku kepercayaan diri untuk mencoba hal baru ini gitu. Dan ekspektasi juga kalau misalkan hal baru ini tuh nggak mengenakan buat kita. Pasang itu gitu. Kalau misalkan kita mau nyoba hal baru, pasang di mindset kita. Kalau hal baru itu belum tentu enak, hal baru itu belum tentu mulus, hal baru itu belum tentu bagus gitu. Hal baru itu namanya juga hal baru, kita nggak tahu ada apa aja di sana. Bisa jadi di jalan itu ada kerikil, ada batu, bisa jadi ada jurang, kita nggak ada yang tahu. Jadi ya gitu, minta kekuatan sama Allah gitu. Oke, sekian gitu ya. Gimana moderator, ini langsung dijawab aja yang di chat atau gimana? Iya nih, langsung dijawab aja nggak apa-apa.
yang di chat ya. Beberapa pertanyaan. Oke, iya. Selanjutnya dari mana ya? Saiful ya, dari Saiful. Bagaimana untuk mencapai big dream? Tetapi banyak hal yang membuat itu menjadi keterbatasan. Seperti mau jadi investor tapi low budget. Dalam Al-Quran ada mood booster untuk mencapai big dream yang kita inginkan. Kalau untuk dalilnya, aku belum tahu. Saya kurang paham dalilnya. Nah, tapi kalau untuk bagaimana ketika mencapai big dream, tapi banyak hal yang membuat itu keterbatasan. Jadi gini, kan big dream ya, big itu kan besar. Nah, untuk mencapainya itu kita nggak mungkin kan kayak langsung ngelangkah gede banget, nggak mungkin. Nah, salah satunya itu break into pieces. Jadi dipecah jadi bagian-bagian kecil yang istilahnya jadi small steps kita gitu. Nggak apa-apa setiap hari baby step kecil, tapi semakin dekat ke mimpi kita gitu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya mau mencapai big dream tapi banyak yang membuat itu menjadi keterbatasan, dipecah-pecahin dulu gitu, masalah-masalah yang menjadi keterbatasannya itu apa gitu. Kalau misalkan bisa selesaiin, tapi kalau misalkan bisa dicari alternatif lain, boleh masuk alternatif lain. Saya selalu ingat pesannya Ustazah Wina waktu belajar PKN di semester 1. Beliau ngasih nasihat bahwa kayak air aja gitu, setiap kita ketemu pembatas atau rintangan di kehidupan kita, ya kayak air aja ngalir, cari celah ke kanan, ke kiri, kalau nggak bisa lewat bawah, kalau bisa lewat atas, kayak gitu, cari celah aja, tapi dibagi small step dulu, dibagi langkah-langkah kecil dulu, biar ketahuan gitu, jadi didetailkan apa aja kekurangannya, misalkan jadi investor tapi low budget. Nah, kan bisa pakai aplikasi bibit dulu yang emang minimal investnya di reksadana dari 10.000 kan minimal gitu. Atau bisa ya gitu sih small stepnya kalau misalkan mau jadi investor, saya rekomendasiin pakai reksadana, tapi saya juga belum terlalu paham kalau investasi itu sendiri. Gitu. Sekian Saiful. Lanjut ya, dari Sabila. Dari Sabila, mengatasi kebingungan atau tekanan ketika memikul banyak amanah. Banyak juga ya yang bertanya. Ya, jadi tadi dari Sabila, tekanan ketika memikul banyak amanah. Ini kayaknya sekalian juga sama yang dari Saiful. Oh beda ya, Saiful sama Saiful. Ya yang dari Saiful. Pertanyaannya, perihal limitless itu bagaimana praktek yang real dalam kegiatan masyarakat? Apakah semua perlu diraup sendiri? Bukankah ada yang perlu kita delegasikan atau kerjasamakan dengan profesional atau expertise bidang masing-masing? Nah, jadi kalau jawab pertanyaan ini yang dari Saiful ini, saudara Saiful, ini tentang bicara gimana ya? Bicara tentang jadi orang yang profesional di salah satu bidang atau bicara tentang generalis atau spesialis begitu kan. Nah, yang saya maksud di sini limitless itu di sini limitless bisa diartikan di bidang kita masing-masing. Jadi kalau kita sudah fokuskan di bidang yang sudah kita tuju, bisa difokuskan di situ. Dan limitless yang dimaksud di sini, limitless untuk menggapai impian apapun yang ada di jalur cita-cita atau jalur spesialis yang sudah kita rancang itu. Adapun untuk didelegasikan atau dikerjasamakan kepada profesional atau expertise bidang masing-masing, itu iya betul. Jadi setiap orang memegang perannya masing-masing, setiap orang menjadi limitless di bidangnya masing-masing gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi kebingungan atau tekanan ketika memikul banyak amanah? Ini kembali lagi tadi di break into pieces, dibagi-bagi menjadi tanggung jawabnya dibagi-bagi, atau bisa juga didelegasikan seperti yang disebut tadi oleh saudara Saiful, didelegasikan kepada orang yang menurut kita masih bisa kompeten dan ada relevansinya dengan amanah yang kita
pegang ini gitu. Misalkan saya jadi pemateri, ini kan misalkan terlalu berat gitu ya untuk saya. Misalkan saya ada tugas ini itu juga, tugas lain juga banyak. Nah, kemudian saya delegasikan atau saya wakilkan amanah sebagai pemateri ini kepada rekan saya yang masih satu kelas gitu. Jadi bisa didelegasikan gitu. Gitu sih. Ya, Saudara Saiful dan Sabila. Nah, selanjutnya dari Mutakin, Saudara Mutakin. Adakah tips dari pemateri agar kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah? Iya, itu tadi ya. Jadi sering-sering melihat kepada diri kita sendiri. Baru sampai mana pencapaiannya. Kalau misalkan masih kurang, kita merasa diri kita masih kurang, berarti itu kita masih belum peka terhadap nikmat Allah gitu. Gitu ya. Mungkin nanti ada yang mau menambahkan tips agar kita senantiasa bersyukur. Kemudian dari saudari Nur Sabrina Fatimah, menurutmu lebih baik menarget bulan agar terjatuh di bintang-bintang atau target kecil untuk membreakdown target bulan? Kalau menurut aku lebih prefer ke target kecil untuk di breakdown target bulan. Jadi daripada terjatuh di bintang, mendingan dibagi small step aja gitu, dibagi small step pelan-pelan. Nanti pun kalau tidak tercapai kejadian itu, tidak tercapai tujuan yang ingin kita capai semula, kita akan dihubungkan kepada mimpi sejenis yang pride-nya sama seperti yang kita mimpikan di awal gitu. Gitu. Kalau untuk pengalaman sendiri mungkin belum ada ya, tapi teman saya ada yang mempunyai mimpi ingin sekolah di luar negeri, tapi ia sudah membreakdown target-target kecil itu, ia sudah menyicil latihan TOEFL dan lain-lain. Nah, tapi belum ditakdirkan Tuhan atau Allah belum kasih untuk sekolah di luar negeri. Nah, tapi karena dia sudah menyicil target-target itu semenjak awal, dia jadi berhasil untuk mencapai mimpi itu yang kebanggaannya sama bagi dia dengan sekolah di luar negeri, yaitu dengan diterima di universitas ternama di dalam negeri dan ia lulus dengan nilai yang memuaskan. Jadi itu contohnya gitu ya. Jadi akan diberikan sesuatu yang pride-nya sama gitu atau bangganya sama dengan mimpi yang sebelumnya kita ingin capai meskipun tidak tercapai. Gitu. Oke, selanjutnya Kak mau bertanya dari Saudara Sahlani. Kak mau bertanya bagaimana cara memotivasi diri kita untuk selalu mantap terhadap langkah dan perbuatan kita untuk meraih cita-cita di masa hadapan. Kalau itu sebetulnya banyak ya biasanya motivasi-motivasi yang diberikan oleh motivator. Saya sendiri bukan motivator, tapi ini untuk pengalaman saya sendiri saja ya. Jadi sebelum kita punya cita-cita, itu kita harus punya alasan kenapanya, why-nya kenapa, alasannya kenapa, sebabnya kenapa. Nah, itu sebetulnya yang jadi penguat atau jadi pengingat juga kita dalam perjalanan meraih mimpi kita. Kalau kita nggak punya why, kalau kita nggak punya alasan kenapa kita pengen cita-cita itu, akan sangat mudah menyerah di tengah jalan. Kalau misalkan nih, cita-cita saya sebagai dokter, tapi saya nggak punya alasan kenapa pengen jadi dokter itu. Nah, otomatis di tengah jalan ketika saya mengalami kesulitan di koas ataupun mungkin di materi pelajaran yang susah, maka saya akan sangat mudah menyerah. Jadi kayak nggak punya alasan, ngapain aku capek-capek belajar kedokteran gitu. Akan nggak kejawab gitu ngapainnya itu, karena we don't have the reason in the beginning. Kita nggak punya alasan di awal. Tapi kalau kita punya alasan yang kuat, reason yang kuat di awal, why yang kuat di awal, kita akan punya pegangan supaya nggak
menyerah di tengah jalan. Jadi ketika kita menyerah di tengah jalan, oh ya ingat aku punya why, aku punya alasan. Oh kemarin tuh pengen jadi dokter karena aku pengen mengabdi di masyarakat, pengen nyembuhin, pengen membantu kesehatan di Indonesia dan sebagainya, itu contohnya misalnya. Tapi beneran deh itu harus punya why itu gitu. Karena kalau enggak ya kalahlah kita, keinginan kita, mimpi-mimpi kita oleh rasa ingin menyerah itu. Jadi harus punya kenapanya, jadi harus punya why-nya itu. Gitu. Udah ya? Udah terjawab semua yang dari kolom chat. Dikembalikan kepada Iya, moderator. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang sudah bertanya dan terima kasih juga kepada Nisa yang telah menyampaikan materi dengan sebaik-baiknya. Masya Allah ya, Ibu Plus for Nisa banget. Oke, atur acara selanjutnya yaitu penutupan ya dari moderator. Sekian. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada presenter. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, sambutan sekaligus penutupan kegiatan Kultum Ramadan mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia oleh Presiden Organisasi Mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia kepada Saudara Muhammad Isya Asyrafuddin. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. 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 Bismillahi tawakkalallah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang amat berhormat Grand Chancellor of Yaya Aziz, Syekh Abdul Rosid Panji Gumilang. Yang berhormat Rektor Yaya Aziz Al-Ustadz Imam Prawoto. Yang terhormat Kabiro Kemahasiswaan Ustadz Alfi. Dan kepada seluruh sahabat-sahabat Omi dan seluruh mahasiswa Yaya Aziz. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sudah menjalani kegiatan kurma ini dari awal dibuka kemarin sampai ditutup. Insya Allah pasti ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik. Sebelum itu saya ingin menyampaikan kepada materinya Nisa ini keren ya, karena ada salah satu poin yang tadi disampaikan, sehat cerdas manusiawi ya bahasanya begitu ya, itu sesuai dengan visi misi Az-Zaitun 25 tahun ke depan, yaitu menjadi masyarakat sehat, masyarakat cerdas, masyarakat manusiawi. Itu yang dikeluarkan oleh Syekh. Nah, ini harus melekat pada kita tentunya. Nah, dan tadi yang disampaikan oleh Nisa sesuai. Gitu. Saya harap ke depannya nanti ketika ada event-event seperti ini dicocokkan juga dengan visi misi kita, gitu ya. Nah, selanjutnya apresiasi sebesar-besarnya untuk para panitia yang sudah mensukseskan kegiatan ini, mengorbankan tenaga, pikiran, dan lain-lain. Karena sebenarnya kesuksesan acara ini ya sebab kerja keras dari panitia. Kita pada dasarnya ingin Omi membuat kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan akreditasi kita. Ya, jadi ini adalah salah satu ajang untuk peningkatan akreditasi kita. Gitu. Oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia. Lalu apa sih keuntungannya ikut kegiatan seperti ini gitu ya? Jelas sangat bermanfaat. Saya bahas dari segi melatih public speaking ya. Karena alhamdulillah beda ya ketika kita presentasi di depan kelas yang itu lingkupnya udah teman-teman kita semua, dan ketika presentasi di depan umum itu beda, rasanya pun beda. Di more than 80 itu beda gitu. Jadi saya lihat selama ini di Kurma baik melalui YouTube maupun langsung itu banyak metode yang disampaikan oleh para pemateri, baik dengan cara ceramah, baik dengan menggunakan PPT, baik menggunakan cerita, dan cara-cara mengajak lainnya. Nah, ini adalah teknik-teknik yang bisa kita pelajari dalam segi public speaking gitu. Jadi tidak hanya bahas materinya, namun cara penyampaiannya, cara mengajaknya, ini yang kita mau supaya ketika kita sudah terjun di masyarakat itu tidak kaku ketika bicara di depan umum. Itu ada cara-cara, ada beda-bedanya ketika si A bicara dengan ini beda. Nah, ini adalah salah satu metode untuk melatih hal ini gitu.
Lalu dan tadi juga yang sudah dicontohkan oleh Saudari Nisa, banyak referensi yang diambil oleh Nisa. Ya, dalam hal ini memang mahasiswa ini semua harus pakai referensi. Gitu, apalagi dalam menyampaikan sebuah materi untuk muka umum, jelas referensinya harus dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi kedepannya ini juga catatan untuk panitia, bila ingin mengadakan event-event seperti ini, make sure ya bahwa referensi ini bisa dipertanggungjawabkan gitu. Menurut ini, menurut itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini juga catatan untuk panitia. Dan bagus tadi referensi-referensinya diberikan dari buku, dari ayat. Nah, ini yang kita inginkan. Karena ini membuka pikiran kita, karena mahasiswa memang harus seperti itu, bukan asal ngomong, tapi memang harus ada referensinya. Lalu selama kegiatan kurma ini pasti ada menyikapi perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, itu sangat wajar gitu. Namun bagaimana, kembali kepada diri masing-masing, bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut itu, mana yang positif, mana yang negatif, tapi yang jelas apa yang disampaikan oleh pemateri jelas positif semua. Cuma perbedaan perspektif ini kan memang nggak bisa dipungkiri, pasti ada perbedaan perspektif. Nah, oleh sebab itu kita harus kembali lagi mengacu seperti yang sudah diargumentasikan oleh Yang Amat Berhormat Syekh Zaitun. Kita sebagai manusia ini harus menjadi merdeka ruh, merdeka ilmu, merdeka fikir. Merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu. Ya. Dalam menyikapi hal-hal baik tema yang menurut saudara-saudara berbeda perspektif, ini kita harus menyikapinya dengan merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu. Ya, kira-kira ini ya di usia-usia kita seperti ini pasti bisa lah membedakan. Oh, ternyata menurut si A begini. Tapi benar, perspektif ini nggak bisa dipungkiri, pasti ada perbedaan. Jadi pinter-pinter bagaimana caranya kita untuk menyaring apa yang bisa kita tangkap. Intinya dalam tema yang diusung oleh panitia kali ini, meningkatkan kecerdasan spiritual dan meraih takwa di bulan penuh berkah. Ini tema dari kegiatan kurma. Namun tema perharinya banyak yang diambil yang tetap mengacu pada tema ini sudah sangat bagus dan jelas dapat membuka pikir antar sahabat-sahabat, antar kelas-kelas yang background-nya pun ada yang background hukum, ada yang background tarbiyah, ada yang background komunikasi. Ini ada karakter tersendiri. Kalau Anda sadari ketika mahasiswa tarbiyah berbicara, itu background-nya kelihatan. Oh, ini loh mahasiswa tarbiyah. Dan ketika mahasiswa hukum berbicara, oh ini loh mahasiswa syariah. Atau ketika mahasiswa komunikasi berbicara, itu kelihatan. Gitu. Dan hal-hal seperti ini yang perlu Anda pelajari untuk mempelajari psikologi orang. Jadi hal-hal seperti ini bisa menjadi ilmu. Bagaimana sih cara membaca karakter orang, cara membaca background orang itu bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan seperti ini, membuka wawasan yang luas. Baik, ini saya ingin coba berdiskusi, gitu, ingin melihat outputnya dari kegiatan kurma ini untuk panitia, apakah sukses apa enggak, gitu ya. Berhubung saya mahasiswa hukum, boleh saya ingin mendengar penjelasan, tolong di on mic, on cam, apa yang Anda pahami, satu orang aja, nanti akan luas bahasanya. Tentang demokrasi, pengertian demokrasi, tolong satu orang. Itu kalau misalnya nggak ada yang jawab, berarti nggak sukses program ini. Panitia perlu dievaluasi lagi ya. Satu orang, silakan. Arti demokrasi. Silakan teman-teman. Oke. Belum ada yang mau bersuara. Mungkin mahasiswa hukum juga, semester 2, semester 4, semester 6, ataupun mahasiswa tarbiyah, mahasiswa komunikasi, juga nggak masalah. Kita bicara soal demokrasi. Kenapa saya bicarakan demokrasi? Saya ingin mendengar pendapat teman-teman sekalian. Bagaimana sih keadaan demokrasi di Indonesia saat ini? Nah, itu dia pertanyaannya. Bagaimana menurut, ini kan jawaban pasti masing-masing ya. Kalau tadi pertanyaan saya apa itu demokrasi kan jelas apa menurut buku gitu misalnya. Nah, ini pertanyaan menurut saudara.
bagaimana sih demokrasi yang ada di Indonesia sekarang seperti apa? Satu orang ya? Atau berapa orang, nggak apa-apa. Wah, belum ada yang mau menjawab ya? Ada? Ya, izin. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Merdeka. Merdeka. Oke, kalau menurut saya pribadi, demokrasi itu apa sih, kayak masih pada bingung kan? Demokrasi itu apa? Kalau menurut saya pribadi ya, demokrasi itu kayak kita itu belajar menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan, ya kayak atau enggak kita memilih apa yang kita pilih gitu. Kayak demokrasi itu ya intinya kayak kita memilih seseorang secara demokrasi ya, secara dengan apa ya, kayak demokrasi itu ya simpelnya kayak kita memilih seseorang dengan menurut kita pribadi gitu. Kayak misalnya kita memilih presiden secara demokrasi ya, dengan memilih menurut diri kita pribadi gitu. Jadi ya menurut saya itu kayak di Kurma ini kan lebih apa ya, kayak banyak yang mengajak untuk kita bertanya segala macam ya. Itu juga termasuk bagian dari demokrasi juga gitu. Ya mungkin ada salah kata atau apa, yang mohon maaf. Jadi ya itu menurut saya pribadi ya. Jadi kalau misalnya yang lain ada tanggapan atau apa, it's okay, nggak apa-apa gitu. Makasih. Makasih Saiful. Oh ya, satu lagi, kira-kira Saiful mau menambahkan nggak? Menurut Saiful bagaimana sih demokrasi di Indonesia saat ini? Menurut Saiful ya, pandangan Saiful atau pandangan teman-teman yang lain? Aku coba, Kak. Oh ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya, sistem demokrasi yang ada di Indonesia itu kan berdasarkan Pancasila ya, Kak. Kalau menurut saya, sistemnya itu belum sesuai gitu kalau diterapkan di Indonesia. Benar, Indonesia tuh mempunyai Pancasila sistemnya, tapi yang diterapin itu ada beberapa. Cuma contohnya yang di Pancasila, yang sila kelima itu kan keadilan ya, Kak. Saya belum ada gitu keadilan. Contohnya rakyat kecil itu malah dimanfaatin gitu sama pejabat. Contohnya kayak sistem ada rakyat kecil yang melakukan malah dihukumnya itu malah lebih berat gitu dibandingkan dengan yang korupsi kayak gitu. Kalau yang sila yang pertama itu menurut saya udah ada ketuhanan yang Maha Esa, itu di mana di Indonesia tuh mempunyai agamanya masing-masing gitu, dan menurut saya juga udah saling menghormati gitu. Namun ada beberapa agama yang di Indonesia tuh belum bisa menghormati gitu. Contohnya TikTok itu kan ada postingan mengenai tentang babi gitu, yang memakan babi gitu. Masih ada netizen Indonesia yang masih gimana sih babi itu haram atau gini-gini gitu. Menurut saya seperti itu, Kak. Oke. Ya, terima kasih. Ya, boleh itu pendapat dari siapa tadi? Oh, udah hilang namanya ya. Ya, bagus. Nisa, boleh. Silakan, ada lagi yang ingin berpendapat seputar demokrasi di Indonesia? Kak, izin. Ya, silakan. Siapa ini? Biar bisa disebut namanya nanti. Elvira. Oh iya, silakan Elvira. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya sih, Kak, demokrasi di Indonesia itu sesuai dengan PKN yang sekarang saya pelajari di semester 2. Ustazah Hermawati pernah bilang bahwa demokrasi di Indonesia itu memang berdasarkan Pancasila, namun karena Indonesia ini masih merupakan negara yang berkembang, maka aturan-aturan yang dicapai pun masih berkembang gitu. Bukan pemerintah tidak bisa menjalankan suatu aturan tersebut dengan mencapai tujuan, tapi karena negara Indonesia ini masih bersifat berkembang, maka aturan-aturan yang dilontarkan pun masih bersifat berkembang gitu, masih berpotensi untuk sempurna dan maju,
tapi masih di dalam kata berkembang seperti itu. Jadi menurut saya demokrasi di Indonesia ini bukan jauh dari kata sempurna atau tidak bisa menjadi sempurna, atau bahkan oh yang ini belum ada dijalanin, oh yang ini belum ada yang dijalanin. Tapi menurut saya pemerintah melakukan sesuatu hal yang yang sesuai dengan aturan, yang sesuai dengan Pancasila. Namun pemerintah masih bingung gitu, mungkin masih ada beberapa aturannya tuh berkembang gitu. Jadi menurut saya, jadi demokrasi di Indonesia bukan jauh dari kata sempurna, bukan jauh dari kata maju, tapi masih berkembang. Sekian. Oke, terima kasih Elvira. Ya, nice. Jawaban semuanya juga bagus. Memiliki dasar itulah mahasiswa. Nah, dalam hal seperti berpendapat seperti ini pasti ada namanya perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, itu wajar. Dalam berdemokrasi, dalam berorganisasi, dalam belajar itu wajar. Namun tetap ini menjadi bahan untuk pembelajaran kita, bahan ilmu pengetahuan kita. Oh, ternyata menurut Elvira begini, menurut ini begini. Ini kan bisa menjadi kita saring-saring gitu. Perbedaan perspektif itu wajar gitu. Jadi kalau memang teman-teman selama kurma ini ada yang menurut saya nggak begini, ini dimaklumi saja. Karena pada dasarnya ya Mahat pun selalu mengingatkan toleransi gitu. Ya, jadi ini sesuai dengan apa kita masing-masing itu. Jadi jangan menyalahkan dia, enggak. Semua pendapat itu harus terima, gitu ya. Nah, itu juga adalah contoh demokrasi. Kalau kalian tanya kenapa sih Kak kok ngajak diskusinya demokrasi gitu ya? Karena kita mahasiswa OMI ini ingin menghidupkan dunia demokrasi di IAI Al-Aziz. Nah, dengan cara ini, pertama secara bertahap saya men-share kepada teman-teman pengetahuan umum seputar demokrasi. Nggak mesti anak hukum, nggak mesti anak syariah yang jawab, semuanya boleh. Karena demokrasi ini pengetahuan umum. Kita warga Indonesia wajib paham demokrasi di Indonesia itu macam apa sih. Nah, ini harus tahu. Gitu. Nah, nantinya kita ingin di kampus kita ini demokrasi kita itu jangan ambaradul lah. Karena ini kan baru awal ya. Karena kalau saya katakan di Indonesia, nah pendapat saya ya, pendapat mungkin saudara boleh berbeda-beda. Menurut saya demokrasi yang ada di Indonesia saat ini ya ambaradul. Ya begitu aja jawaban saya. Nah, kenapa? Tadi sudah dijelaskan oleh saudara Elvira dan lain-lain. Gitu. Nah, saya katakan kami sebagai pondasi OMI Dharma Bakti 2, dan saya harap selanjutnya Dharma Bakti 3, Dharma Bakti 4, Dharma Bakti 5 tetap ingat gitu ya. Jangan sampai demokrasi kita ini ambaradul gitu ya. Jadi saat ini kita sedang mempersiapkan namanya MPM, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, yang insya Allah segera launching dan seharusnya nanti juga dilantiknya bersamaan dengan kami OMI gitu. Ini MPM Dharma Bakti 1 berarti. Ia adalah Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Ini kalau di tingkat negara, ini selevel sejenis dengan DPR. Jadi mereka-mereka inilah yang menghimpun suara-suara mahasiswa untuk diajukan ke OMI, dievaluasi oleh ke OMI. Nah, ini MPM. Jadi nanti teman-teman ketika ingin menyampaikan pendapat, ingin mengusulkan program begini, itu sudah ada representasi dari masing-masing kelas. Ya, itulah MPM. Tapi kemarin mungkin karena MPM ini baru untuk angkatan 7 dan 6, angkatan 7 masih kurang antusiasme. Baru 2 kelas yang mengirimkan. Ya, bagaimana? Kita tidak bisa memaksakan. Namun itu resiko yang harus saudara-saudara ambil. Berarti belum ada representasinya mungkin tahun ini. Dharma Bakti ini. Tapi Dharma Bakti ke depan semuanya harus memiliki representasi untuk mengemukakan pendapat dalam berdemokrasi di IAI Al-Aziz gitu. Jadi saya harap teman-teman begini, sebentar lagi kita akan monef, ini peningkatan akreditasi untuk IAI Al-Aziz. Saya pribadi pengen lulus dengan akreditasi baik minimal. Apalagi semua pasti pengen gitu kan, nggak mungkin baik sekali ataupun unggul. Nggak mungkin baik kurang bagi saya gitu. Nah, bagaimana cara meningkatkan akreditasi ini? Selain belajar di kelas, ya, juga harus melalui hal-hal seperti ini, menghidupkan demokrasi yang ada di kampus, menghidupkan kegiatan-kegiatan kampus ini adalah syarat untuk peningkatan akreditasi. Tentunya ini butuh dukungan dari teman-teman sekalian, bukan hanya OMI. Ya kalau OMI hanya mengerjakan ini ternyata nggak ada dukungan ya sama aja gitu. Jadi saya harap
teman-teman mulai terbuka kira-kira ayo segala kegiatan OMI, segala kegiatan MPM ke depan tolong didukung. Saya minta tolong pada teman-teman karena saya yakin semuanya pasti ingin lulus dengan akreditasi yang baik di kampus kita, gitu ya. Demikian mungkin dari saya. Hazza wallahu yarana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. 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 Terima Sukses kasih. selalu untuk Omi. Terima kasih Kak Bakin. Ya, terima kasih kepada Presiden Organisasi Mahasiswa Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Sebelum acara kita tutup, semuanya diharapkan on cam ya. Kita on cam karena kita akan ada sesi foto. Ya, tampilkan ya semua layar, kameranya ditampilkan. Ayo yang masih berbentuk gambar, mohon dinyalakan. Jangan sampai nanti saya sebut. Ya, bagian host sudah ready. Kita hitung mundur ya. 1, 2, 3, buncis. Ya, kurang terasa. Kita ulang sekali lagi. Siap. Muka gantengnya keluarkan semua ya. Ganteng, cantik semua. Masih seger-seger. Ya, kita ulang ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada para peserta maupun Presiden yang telah sempat hadir untuk menutup acara kurma kita pada hari ini. Mari kita sempurnakan acara kita pada pagi hari ini dengan berhamdalah. Alamin. Ya, semoga materi yang telah disampaikan dapat kita amalkan. Ya, semoga senantiasa kita dapat diberikan kemampuan untuk mengamalkannya. Demikian dari MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 Minal aizin wal faizin. Bembaran. Hamin 5. Tepuk tangan untuk Najmi. Najmi, Fran, tepuk tangan Najmi. Nanti video yang kemarin diupload ya. Iya, Sa, udah lagi diedit. Udah dikonfirm ya soalnya. Nah, ya. Kalian keren. Dikonfirmasi dari Saya kemarin. sangat bangga dengan kalian. Calon MPM jangan lupa malam ini wawancara ya. Calon-calon MPM di sini siap-siap wawancaranya. Siapa calon MPM di sini? Siap-siap. Ya, siapa aja ke calon MPM di sini? Silakan. Siap-siap saya ya. Kita sukseskan pengakreditasian YAI ini. Ayo Najmi, awas lu Najmi. Ntar kalau wawancara sama Isa dihabisin lu. Jangan-jangan pertanyaan gue yang buat. Nah, gue kalau ngasih, gue mah nggak ngabisin orang ya, cuma paling nilainya pelit 1, 2 gitu aja. Mi, kok kesiangan sih Mi masuknya Mi? Tumben. Tahu nih Najmi beler nih. Nah, kan di sini kan jogging. Subuhnya telat. Subuhnya telat. Beda di sana. Di sana kan cepet. Siti Rahma. Apa sih Mi? Kok nggak tepuk tangan sih Siti Rahma, kan penutupan. Udah tau nggak Mi? Guys, apa yang malah gue lakukan? Gue lupa nutup acara ini loh. Iya kan? Gue sih tadi udah inget, tapi kan masa gue ingetin kan?